an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala uballi ya ibna Adam law balagat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kandungan hadis arba'in yang ke-42, yang mana di sini Bapak mengambil referensi dari kitab Al-Wafi, yaitu Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya, apa saja sih kandungan hadis tersebut? Nah, ini yang pertama yaitu sebab-sebab datangnya ampunan. Nah, yang namanya ampunan itu ada sebab. Bagaimana ampunan itu datang, itu ada sebab-sebabnya. Itu yang pertama, dengan diiringi harapan agar dikabulkan. Jadi, di dalam hati kita itu harus diiringi harapan agar dikabulkan. Nah, seperti itu. Sebagaimana dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya yaitu berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, di sini sudah ada jaminan ya dari Allah bahwa ketika kita berdoa maka Allah akan mengampuni kita. Selanjutnya yang mana ini di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Ini sudah jelas, ini juga di dalam hadis dijelaskan bahwa ketika yang namanya orang atau orang manusia gitu ya, atau orang atau insan itu berdoa, itu merupakan salah satu ibadah. Bahkan ketika dia berdoa kepada Allah, maka yakin Allah akan kabulkan doanya. Dan ini dalam hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bruni ya. Ini yang artinya barang siapa yang diberi peluang untuk berdoa tentu diberi peluang untuk dikabulkan. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika kita diberikan peluang untuk berdoa, maka ada peluang juga untuk dikabulkan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebab datangnya ampunan yaitu syarat dikabulkannya doa. Jadi harus memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya kita ingin dikabulkan doanya, maka penuhi syarat itu. Nah, di sini yang pertama konsentrasi dan penuh harapan. Ini kita itu harus konsentrasi. Karena yang namanya konsentrasi itu salah satu penyebab terpenting dikabulkannya doa. Nah, yang mana di sini yaitu kehadiran hati dan harapan akan dikabulkannya doa tersebut. Di sini konsentrasi ya. Kemudian di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Ini dari hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua yaitu penuh keyakinan. Jadi di dalam doa kita itu harus penuh keyakinan bahwa maksud dari penuh keyakinan di sini adalah dalam berdoa seorang harus yakin dan tidak boleh menampakkan keraguan, baik dalam hati maupun ucapannya. Di sini Rasulullah pun melarang ya seorang berdoa dengan mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkenan. Jadi ada keraguan di sana. Nah, dalam doanya ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkenan. Nah, ini sangat tidak boleh gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada keraguan di dalam doanya. Akan tetapi
dalam berdoa harus dengan perasaan yakin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat apa saja tanpa ada yang memaksa. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh. Ini sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yaitu yang artinya dan kesungguhan seperti itu. Kenapa? Karena ada rasa takut itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu tidak terburu-buru. Ya, di sini Rasulullah SAW melarang seorang mukmin meninggalkan doa karena doanya belum juga dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW menganggapnya sebagai faktor tidak dikabulkannya doa. Karena itu seorang dituntut untuk senantiasa berdoa dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah akan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ketika kita berdoa ada rasa takut, berarti otomatis itu mengandung dan agar tidak putus harapannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda akan dikabulkan doa seorang selama ia tidak terburu-buru minta dikabulkan doanya, hingga mengatakan saya telah berdoa kepada Rabbku namun belum juga dikabulkan. Nah, di sini sebagaimana ucapan sebagaimana di dalam hadis muttafaq alaih ya, yang mana ketika kita berdoa kemudian kita terburu-buru ingin dikabulkan, maka doa itu susah untuk dikabulkan seperti itu. Jadi jangan terburu-buru kalau misalnya pengen doa kita dikabulkan. Selanjutnya yang kelima yaitu rezeki yang halal. Nah, di antara faktor terpenting dikabulkannya doa adalah rezeki yang halal. Sebaliknya, di antara faktor yang tidak dikabulkannya doa adalah ketidakpedulian seorang dengan rezekinya, apakah halal atau haram. Inilah yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya dikatakan, seorang laki-laki yang mengulurkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbu, ya Rabbu, sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya haram, ia kenyang dengan barang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dan lainnya. Dalam hadisnya yang lain beliau pun bersabda, hai Sa'ad, makanlah dari makanan yang halal atau baik ya, kemudian saya doamu akan selalu dikabulkan. Jadi salah satu faktor dikabulkannya doa, salah satu syarat ya, bukan faktor, salah satu syarat dikabulkannya doa yaitu salah satunya yaitu dengan memakan rezeki yang halal seperti itu. Selanjutnya kandungan dari hadis ke-42 ini yang kedua itu memohon ampunan ya, memohon ampunan pada siapa? Jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini salah satu hal terpenting yang dimohon seorang dalam doanya, yang mana memohon ampun dari segala dosa, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu salah satu harapan bagi setiap orang, khususnya bagi umat muslim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kami selalu memohon untuk dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, ini ya sabda Rasulullah. Bahkan Abu Muslim Al-Khawlani berkata, setiap kali disebutkan nama neraka, aku akan selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan darinya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang permohonan seorang hamba dialihkan kepada yang lebih baik. Nah, ini juga salah satu kandungan dari hadis yang ke-42. Nah, di sini maksudnya apa? Ingat bahwa yang namanya Allah zat yang maha pengasih. Ketika hambanya meminta, dia mengabulkan permintaannya atau menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang diminta, seperti dijauhkannya keburukan darinya, menjadi simpanan di akhirat, atau dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan di sini bahkan Jabir radhiyallahu an berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang berdoa kecuali Allah mengabulkan doanya atau menjauhkannya dari keburukan yang sebanding dengan yang diminta, selama ia tidak meminta suatu dosa atau pemutusan silaturahim. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adab-adab berdoa. Hadis yang ke-42 ini menjelaskan tentang adab-adab berdoa juga, yang mana di antara adab-adab berdoa itu di antaranya, nah di sini yang pertama, memilih waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan. Jadi kita itu harus pandai-pandai memilih waktu yang mana di dalamnya memiliki keutamaan. Yang kedua, didahului dengan wudhu dan sholat. Ketika kita mau berdoa, nah alangkah baiknya wudhu dan sholat dulu, ya. Sholatnya di sini sholat sunnah, atau misalnya kita sholat wajib kemudian berdoa pada Allah. Kemudian yang ketiga, memohon ampunan. Jadi adab berdoa itu memohon ampunan. Bagaimana ketika kita berdoa, sikap kita memohon ampunan seperti apa? Nah itu. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Jelas ya, ini salah satu adab berdoa. Misalnya membelakangi kiblat itu gimana? Boleh nggak? Boleh, cuman tidak beradab. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengangkat kedua tangan. Ini di adab baiknya itu adalah mengangkat kedua tangan. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa berdoa itu nggak usah angkat tangan, kedua tangan gitu. Nah di sini karena kita selanjutnya membuka doa dengan pujian kepada Allah dan salawat Nabi. Nah ini jadi ketika kita berdoa maka bukalah dengan pujian dan salawat Nabi, baru masuk ke doa. Kemudian mengucapkan salawat Nabi di tengah dan di akhir doa. Jadi tadi di awalnya dengan pujian dan salawat Nabi, di di pertengahan selipkan juga salawat Nabi, di akhir juga selipkan di akhir juga selipkan salawat Nabi. Jadi di antara doa-doa tersebut itu awal, pertengahan, akhir itu diselipkan salawat Nabi. Kemudian selanjutnya menutup doa dengan ucapan amin. Ini adabnya ya. Kemudian selanjutnya berdoa dengan bentuk yang umum. Maksudnya apa? Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Contoh seperti Robbana atina, itu kan dengan kalimat Robbana itu bukan untuk diri sendiri, tapi Robbana di sana itu adalah kalimatnya bentuknya jamak. Jadi ya Rob kami, seperti itu. Nah selanjutnya berbaik sangka kepada Allah dan berharap untuk dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa ya, adabnya itu kita harus berbaik sangka ya, berbaik sangka dan penuh harapan bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Selanjutnya yaitu mengakui semua dosa. Jadi ketika kita berdoa, kita itu dahului dulu dosa kita itu banyak. Nah kita keluhkan di sana, ya, sebutkan dosa-dosa kita sebelum kita berdoa. Maka minta ampunlah, seperti itu. Kemudian merendahkan suara, jangan sampai meninggikan suara, jelasnya. Selanjutnya bagian yang kelima dari kandungan hadis 42. Dari kandungan hadis yang ke-42 yaitu meminta ampunan betapapun besar dosa. Yang kelima yaitu meminta ampunan betapapun besar dosa yang telah dilakukan. Jadi kita itu walaupun dosa kita itu besar, tetap harus meminta ampunan. Kemudian yang keenam, istighfar di dalam Al-Quran. Nah di sini dalam hal istighfar di dalam Al-Quran itu ada beberapa kemungkinan ya. Yaitu yang pertama itu kadang-kadang berbentuk perintah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mujammil ayat 20,
yang mana artinya dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada kalimat dan mohonlah ampunan kepada Allah. Nah, di sana itu bentuknya perintah seperti itu. Kemudian dalam Quran surat Hud ayat 3 yang mana yang artinya dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Nah, ini salah satu bentuk perintahnya mana? Hendaklah kamu meminta ampun. Nah, itu adalah bentuk perintah. Kemudian yang kedua yaitu kadang-kadang berbentuk pujian terhadap orang-orang yang senantiasa istighfar. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, itu sudah jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kadang-kadang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang meminta ampun. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 110 yang mana artinya yaitu dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang meminta ampun. Jadi doa atau bukan doa ya di sini. Jadi yang namanya istighfar di sini kadang-kadang kadang-kadang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang meminta ampun. Ini sudah jelas ya. Nah, semua ini adalah bukti bahwa istighfar adalah suatu yang penting. Ia adalah kunci keselamatan seorang hamba. Kenapa? Karena manusia tidak luput dari dosa, disengaja atau tidak. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yaitu yang ketujuh, taubat dan istighfar. Nah, masalah taubat dan istighfar di sini sering disebut beriringan. Maksudnya apa? Misal dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 71, Quran surat Al-Maidah ayat 74 di sini menjelaskan bahwa maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Quran surat Hud ayat 3 dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Nah, di sini sudah jelas bahwa ketika istighfar dan taubat disebutkan secara beriringan dalam satu ayat seperti dalam dua ayat tadi dibacakan, yaitu maka istighfar lebih dimaksudkan pada permohonan ampun, sedangkan taubat lebih pada meninggalkan suatu atau sebuah dosa dan tidak akan mengulanginya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kedelapan ya. Kemudian yang kedelapan yaitu meminta ampun namun tetap melakukan dosa. Nah, di sini menjelaskan tentang meminta ampun namun tetap melakukan dosa. Maksudnya apa? Ampunan hanya akan diberikan terhadap orang yang memohon ampunan dan menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak mengulangi dosanya lagi orang yang minta ampun meskipun ia mengulangi 70 kali dalam sehari. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Kata Abu Bakar bahwa yang namanya meminta ampun itu yang namanya meminta ampun itu tetap yang namanya
Yang namanya meminta ampun itu tidak akan melakukan dosa. Seperti itu. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu tobatnya orang yang dusta. Bagaimana tobatnya orang yang dusta? Maksudnya seperti apa? Nah, di sini maksudnya siapapun yang mengucapkan saya mohon ampun dan bertaubat pada Allah, namun hatinya masih tetap melakukan kemaksiatan, maka ia telah berbohong dan mendapatkan dosa. Karena pada hakikatnya dia tidak bertaubat, tapi mengaku telah bertaubat. Semestinya ia mengucapkan, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Nah, orang-orang seperti ini ibarat mereka yang ingin menuai padi sebenarnya, namun tidak pernah menanamnya. Ingin punya anak, akan tetapi belum menikah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ke-10, tobat dan ganti. Nah, menurut jumhur ulama, membolehkan seorang yang bertobat untuk mengucapkan saya bertobat kepada Allah dan saya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Karena dalam melaksanakan taubat, seseorang diwajibkan untuk bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang telah dilakukan. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang 11, memperbanyak istighfar. Nah, ini salah satu bentuk kajian maksud kandungan dari kandungan dari hadis arba'in yang ke-42. Jadi ada di sana itu menjelaskan tentang perbanyak istighfar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang 12 yaitu istighfar atau diawali dengan memuji. Jadi ketika kita ketika kita meminta ampun atau bertaubat, itu alangkah baiknya kita diawali dengan pujian. Pujian, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, itu dulu Asmaul Husna aja lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian langsung Rabbana, langsung Allahumma, seperti itu. Kemudian yang ke-13 yaitu istighfar dari dosa yang tidak diketahui. Istighfar dari dosa yang tidak diketahui. Jadi maksudnya barang siapa yang banyak melakukan dosa dan kesalahan hingga tidak bisa dihitung, hendaklah ia memohon ampun kepada Allah dari segala dosanya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-14, buah dari istighfar. Jadi hadis yang ke-42 ini ada kandungannya, yaitu buah dari istighfar. Seperti itu. Bahkan di sini dijelaskan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat penghilang dosa adalah istighfar. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-15 yaitu istighfar melalui orang yang diyakini tidak banyak berbuat dosa. Nah, di sini orang yang sedih dengan dosa-dosanya biasanya bisa jadi ya akan lebih mempercayai orang yang diyakini tidak banyak memiliki dosa untuk memohonkan ampun baginya. Nah, bahkan di sini di dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta tolong kepada anak kecil untuk memohonkan ampun baginya. Saya berkata, kalian belum memiliki dosa. Nah, kemudian bahkan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah berkata kepada anak-anak kecil, ucapkanlah, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Ia lantas mengamini doa mereka. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang ke-16, berprasangka baik kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Dia yang dapat mengampuni. Jadi harus berprasangka baik ya. Husnudon kepada Allah itu bukan suudon, seperti itu. Dan selanjutnya antara rasa takut dan harapan, seperti itu ya. Ini
kedua hal tersebut maksud di sini adalah rasa takut dan harapan ini ya, bahwa harus dimiliki seorang mukmin secara seimbang ya. Kenapa? Karena harapan yang terlalu tinggi tanpa dibarengi rasa takut akan menimbulkan tipu muslihat, sedangkan ketakutan yang berlebihan tanpa diiringi harapan akan menimbulkan keputusasaan ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ke-18, tauhid adalah kunci mendapatkan ampunan. Ingat, di sini yang namanya tauhid merupakan faktor paling utama untuk mendapatkan ampunan. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Sudah jelas. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ya, itu ada An-Nisa ayat 48 kalau nggak salah. Itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Sini itu ada kata sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Karena yang namanya syirik itu menyekutukan Allah, sedangkan menyekutukan Allah itu udah hilang ketauhidan seseorang. Selanjutnya yang ke-19 yaitu bahasan dari orang yang bertauhid adalah surga. Jelas orang yang bertauhid itu akan dimasukkan pada surga. Kemudian yang ke-20 selamat dari neraka. Nah, ketika tauhid dan keikhlasan seorang telah sempurna, nah di sini lalu ia menunaikan semua syarat yang harus dipenuhi dengan hati, lisan dan anggota badannya. Dengan hati dan lisannya ketika meninggal, maka ia pasti akan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah ia lakukan dan tidak akan masuk neraka. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid yang murni. Nah, kenapa kita harus bertauhid yang murni? Karena barang siapa yang hatinya telah terisi dengan tauhid, maka semua yang tidak bernuansa ilahi akan tersingkirkan. Rasa takut, rasa cinta, rasa hormat, rasa tunduk, dan harapan dan sikap tawakal pada selain Allah hilang dengan sendirinya. Pada saat itulah semua dosanya akan lenyap, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan dan berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekian mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.